oknum Polri misalnya. Karena kita tahu bersama bahwa sebelum menuju pemilu, di beberapa dekade sebelumnya, institusi yang bersangkutan juga pernah mengalami semacam turbulensi, pernah mengalami ujian yang sama. Sehingga saya percaya benar bahwa untuk tahapan administrasi ataupun penyiapan kelengkapan logistiknya itu sudah sampai di mana. Nah, ini kita harus meminta keterangan dari teman-teman KPU. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Kawan-kawan Walang Bacarita, kemanfaatan itu penting untuk agama, bangsa, dan negara. Jadi, kalau segala sesuatu yang kita buat, kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah buat. Itu buang-buang tenaga, waktu, dan pikiran. Apalagi umur. Kawan-kawan, kali ini kita ngobrol atau bacarita dengan Bang Iradat ya. Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Bang Iradat ini, beliau dulu alumni pelajar Islam Indonesia. Sempat saya ketemu beliau di PB ya, di Menteng Raya ya. Menteng Raya. Lalu soal aktivitas beliau nanti kita harus kepoin juga apa hari ini statusnya. Kalau statusnya hari ini yang teman-teman yang lagi cari pacar, mungkin beliau tidak menerima. Karena sudah ada yang punya, kira-kira begitu. Oke kawan-kawan, hari ini ramai diperbincangkan di platform media, baik itu TV, YouTube, media online, dan lain sebagainya, medsos, terkait soal netralitas penyelenggara sekaligus TNI Polri atau ASN. Jadi ramai diperbincangkan bagaimana kita mau tahu Bang Iradat ini, pikiran-pikirannya, dan beliau sebagai anak muda Indonesia punya tanggung jawab, apalagi sebagai aktivis, punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pikiran-pikiran kepada kita dalam menghadapi situasi politik menuju Pilpres 2024 yang tidak lama lagi ini. Belum lagi hari ini kesiapan KPU RI terkait dengan berbagai hal teknis menyangkut dengan Pilpres. Ini juga perlu hari ini memang dibahas di Walang Bacarita, dan yang paling penting adalah pengawasan dari Bawaslu RI dalam menjadi lembaga pengawas di pemilu ini. Untuk itu sekali lagi kawan-kawan, tak kenal maka tak disayang. Abang mungkin dikasih tahu nama lengkapnya dan aktivitas hari-harinya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bung Rey. Siap. Terima kasih sahabat Walang Bacarita. Saya Iradat Ismail, saat ini beraktivitas sebagai aktivis pegiat sosial yang kebetulan lagi memimpin yang namanya Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Publik Indonesia atau JAPI ya? Ya, atau dikenal dengan Kornas JAPI. Nah, menarik tadi disampaikan sama Bung Rey bahwa dalam beberapa pekan ini kita disuguhi berita terkait soal isu tentang netralitas ASN, TNI Polri maupun penyelenggara pemilu, yaitu dalam hal ini adalah KPU maupun Bawaslu. Karena kita tahu sendiri bahwa pemilu itu adalah satu-satunya instrumen demokrasi dalam melakukan estafet kepemimpinan nasional atau dalam rangka untuk menetapkan langkah-langkah proyeksi arah negara dan bangsa ke depan itu seperti apa di kepemimpinan berikutnya. Sehingga harapan kualitas demokrasi itu yang sangat kita harapkan, apalagi para pegiat demokrasi sangat berkepentingan agar pemilu di 2024 itu adalah pemilu yang benar-benar lahir dengan ada yang namanya legitimate dari masyarakat atau rakyat, atau ada mandat real, mandat dari rakyat, bukan mandat dari intervensi atau apalah gitu. Nah, keterkaitan dengan yang lagi rame ini, kenapa saya juga ingin menyampaikan sebagai semacam keprihatinan juga. Kenapa? Karena
kalau alat negara ataupun ASN ataupun lembaga semacam KPU dan Bawaslu berada pada posisi godaan untuk tidak netral, ini juga akan berdampak yang tidak bagus. Nah, artinya bahwa kami masih yakin TNI maupun Polri masih akan tetap berdiri dengan sumpah mereka bahwa satu-satunya akan mereka menjadi klien mereka ataupun mitra utama mereka untuk mereka jaga adalah sistem yang ada ataupun konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang 45. Semangatnya itu pasti mereka akan jaga di situ karena komitmen dasarnya apa yang mereka lakukan yaitu sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini kan kita sudah tahu sendiri bahwa sebelum proses ini terjadi, kita sudah tahu udah jadi rahasia umum, terjadi istilahnya huru-hara ya, huru-hara dalam tanda kutip ya, huru-hara. Pertama kemarin ketika putusan MK dan sebagainya. Ini kan biasanya MK itu rame pasca pemilu. Iya. Nah, kalau di kita kalau sekarang ini malah sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Nah, bagi saya ini menjadi ujian demokrasi, juga menjadi ujian kedewasaan kita semua untuk menyikapi ini, bahwa masyarakat kita saat ini itu tidak lagi awam terhadap yang namanya politik. Ya. Mereka sudah sadar politik. Sehingga pemerintah dan khusus para aparatur negara juga harus paham bahwa masyarakat kita ini bukan lagi masyarakat yang awam. Mereka sudah sadar politik semua, mereka sudah sadar hukum semua. Kalau dalam istilah saya, mereka udah masuk dalam kategori sebagai legal society, masyarakat hukum. Karena memang negara kita negara hukum, sehingga apalagi era netizen di mana-mana pasti mata itu pasti terpantau semua. Ya. Sehingga Anda harus berhati-hati dalam bagaimana menjalankan amanah undang-undang itu. Nah, yang berikut soal tentang penyelenggaraan pemilu. Satu-satunya yang harus kita harapkan, karena ini masih tahapannya KPU ya. Tapi Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan juga sudah harus memberikan catatan-catatan dalam perjalanan beberapa tahapan saat ini, mulai dari pendaftaran sehingga mungkin nanti sampai pada tahapan penetapan nomor urut atau siapa yang lolos dan tidak lolos, kita nggak tahu ya. Nah, yang paling fokus utama saat ini adalah teman-teman KPU, karena mereka yang akan menyiapkan perangkat-perangkat yang paling mendasar bagaimana menuju pesta demokrasi nanti. Oke Bang, tapi sebelum ke perangkat ya, ini menarik tadi, Abang melihat kira-kira soal MK gitu ya. Dari MK keputusannya sampai hari ini Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun hasilnya digugat juga. Ya. Lalu selain itu soal kemarin ada di Jawa Timur kalau nggak salah, itu di Jawa Timur atau Jawa Tengah, mungkin teman-teman Walang baca cerita nanti cek, yang lagi rame juga hari ini disoroti oleh teman-teman penggiat sosial juga, teman-teman civil society. Itu soal oknum anggota Polri yang memasang balehu Prabowo Gibran. Nah, ini abang melihatnya bagaimana? Nah, kalau ini yang kita khawatirkan, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh oknum itu kita berharap agar segera dikelirkan oleh institusi yang bersangkutan. Karena kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi distrust, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terutama penyelenggara. Dalam hal ini adalah misalkan aparatur saat ini, institusi yang terkait, misalkan oknum Polri misalnya. Karena kita tahu bersama bahwa sebelum menuju pemilu, di beberapa dekade sebelumnya, institusi yang bersangkutan juga pernah mengalami semacam turbulensi, pernah mengalami ujian yang sama. Sehingga saya percaya benar bahwa Kapolri akan tetap berdiri tegak lurus kepada konstitusi, karena beliau telah membuktikan dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, kasus Sambo dan sebagainya bisa dituntaskan. Nah, artinya bahwa peristiwa-peristiwa ini, apalagi ini bukan
agenda yang kecil, ini menyangkut agenda masa depan arah nasib bangsa 5 tahun dan 10 tahun akan datang. Nah, kalau kemudian alat negara ataupun oknum kemudian ikut campur dalam permainan ini, maka ini akan berdampak tidak baik terhadap kualitas demokrasi, dan ini akan kembali mengulang pada era yang pernah kita takutkan agar era itu tidak kembali lagi ke sekarang. Gitu. Karena kita percaya bahwa di pemerintahan saat ini, presiden kan orang sipil juga. Dua-duanya sipil semua. Dan kita berharap bahwa semangat demokrasi ini terus dijaga, ya udah pernah sebelum terjadi, dijaga terus momentumnya. Jangan sampai indeks demokrasi kita yang awalnya ada bagus, tiba-tiba berubah karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Oke Bang, lalu ke soal ini kita belum ke KPU ya, masalah teknis dan lain sebagainya. Ini soal intervensi. Kemarin rame diperbincangkan soal putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ini meloloskan Gibran. Dan banyak yang menuduh, dan itu tuduhan itu dialamatkan ke Pak Jokowi sendiri, karena itu anaknya. Jadi bagaimana sih hubungan anak dengan bapak, urusan kecil aja pasti ada komunikasi, ada koordinasi. Nah, itu akhirnya alamatnya dialamatkan ke beliau. Pak Presiden Jokowi. Nah, Abang melihat ini apakah benar atau tidak? Atau dengan hari ini Pak Jokowi kita semua tahu dengan gayanya menjawab tuduhan-tuduhan itu, Abang lihatnya bagaimana? Nah, ada intervensi atau enggak sih? Kalau saya sih gini aja, tanpa berada pada mendukung siapa dan tidak mendukung siapa, tapi kita sebagai masyarakat sipil, kita akan melihat dua kacamata aja yang kita lihat. Bahwa pertama, benar bahwa yang mengajukan permohonan ini tidak memiliki hubungan dengan hakim misalnya, karena yang dimaksud dengan terjadi konflik interest itu adalah ketika ada hubungan. Nah, tetapi orang kan tidak bodoh. Artinya, kenapa saya katakan tidak bodoh? Karena orang melihat ada fakta di sana. Faktanya adalah benar bahwa itu tidak ada hubungan, tidak ada dalam bahasa normatifnya. Ya udah sesuai dengan normatif yang ada. Tetapi kan ketika gugatan itu muncul, ada peristiwa, ada fakta yang muncul di sana adalah ada seorang anak yang kemudian dia muncul menjadi dengan klausul itu diloloskan, kemudian ini orang muncul sebagai calon dan kebetulan sesuai dengan kriteria yang dibahas dalam putusan itu. Nah, berikutnya yang memutuskan ini juga punya hubungan kekerabatan dengan yang ikut mencalonkan, walaupun dia tidak melakukan permohonan itu. Orang lain yang melakukan permohonan, tetapi fakta di lapangannya yang mencalonkan kan bukan Bung Rey. Kan begitu. Kalau yang mencalonkan saya, tidak jadi soal. Begitu. Nah, ataupun yang mencalonkan adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, misalnya Bang Emil Dardak misalnya, kan masih usia ini juga kan. Terus tokoh-tokoh muda yang lain misalnya. Itu ya soal. Tapi ketika fakta ini yang bersangkutan dia mendaftar sebagai cawapres dan notabene-nya adalah dia di kader partai lain dan juga sempat mengkampanyekan pasangan yang lain, ini kan publik sudah melihat secara hak konstitusi dia punya hak, tapi aspek etisnya itu yang kemudian dilihat. Karena dalam politik kita butuh yang namanya etika politik. Yang berikut, kebetulan juga yang bersangkutan adalah anak dari yang memimpin Republik saat ini. Sehingga tanpa perlu kita jelaskan secara teorik, masyarakat, dalam istilah saya, bahwa masyarakat kita sudah mampu membaca kitab tanpa aksara. Itu tidak perlu diterlit. Muncul secara ini aja, secara apa istilahnya, gambaran kalau kita orang tua di kampung melihat dari selayang pandang aja, dia tidak perlu dijelaskan bahwa ini adalah gunung. Dia sudah tahu bahwa oh ini tidak beres. Nah, itulah yang terjadi di era digital saat ini.
Jadi jangan menganggap bahwa ya kan tidak ada hubungan kekerabatan. Benar, secara normatif yang mengajukan gugatan itu dia tidak punya hubungan, tetapi faktanya yang mendaftar ini punya hubungan kekerabatan. Oke. Gitu. Bang, kita agak kelewat Seperti juga itu. tadi soal institusi ya, TNI Polri. Jadi apa yang harus dilakukan oleh institusi ini agar ini kan tadi Abang sudah jelaskan bahwa masyarakat ini sudah tidak usah dikasih mukadimah lah kira-kira, Ya. baru lihat mukadimah dan nggak usah dikasih isi. Kesimpulannya udah tahu deh. Mereka udah tahu. Nah, Agar jangan sampai masyarakat juga yang menghakimi dan menghukum lembaga-lembaga yang notabene-nya adalah orang-orang yang bekerja di institusi negara ini. Kita sebut saja institusi TNI Polri, biar mereka netral, biar mereka tidak dihukum oleh masyarakat. Apa yang harus mereka lakukan dan apa kira-kira yang catatan yang penting harus disampaikan. Tapi sebelum dijawab, Abang ngopi dulu. Oke, saya ngopi Karena dulu. di Walang ini memang harus ngopi. Oke, benar sekali. Karena orang-orang yang menikmati kopi adalah orang-orang yang memahami kebijaksanaan hidup. Oke, iya. Hitam tidak selamanya sesuatu yang tidak baik. Dan putih pun tidak selamanya itu sesuatu yang baik. Iya. Jadi kita harus membaca sesuatu jangan di luar. Harus jangan terjebak dengan simbol. Iya. Harus paham lebih detail. Gitu. Tidak boleh terlena. Nah sekarang Kita kan harus banyak gali terlena. betul, ya. Iya. Sekarang kan banyak rakyat kadang juga mungkin ada yang merasa apatis. Bukan apatis, maksud saya merasa enjoy aja, tidak ada apa-apa kok, bahwa ini berjalan normal. Oh jangan dulu. Nah, artinya bahwa kita harus membangun edukasi ke masyarakat agar kesadaran kritis mereka tetap ada, kewaspadaan itu harus ada. Sebagai warga negara harus waspada. Kalau kita tidak waspada ya sama aja kayak kita tidur kan. Ya. Kalau malam itu kita tidur tanpa kunci pintu, bisa jadi binatang jahat masuk kan kira-kira begitu. Bisa jadi ada maling ngambil hak-hak kita. Iya, itu masalahnya. Itu yang paling parah. Apalagi urusan pilpres. Ini Anda tidur, hak Anda diambil. Jangan protes. Jangan protes. Sudah ada yang terlegitimasi. Sekarang kan pakai standar ini normatif administrasi. Oh, lu tanda tangan bukan kan gitu. Contoh ya. Silakan Bang. Oke. Jadi kalau saya harapannya adalah bapak-bapak ataupun saudara-saudara kita yang saat ini berada pada kedua institusi ini, baik TNI maupun Polri, ya tetap berkomitmen lah dengan konstitusi, jadilah pagar dan penegak ataupun ujung tombak utama negara inilah. Kalaupun bukan Anda-Anda, siapa lagi yang akan kita harapkan? Artinya bahwa Indonesia perjalanannya sudah panjang, sudah melewati masa-masa yang luar biasa. Dan kita lihat saat ini, apalagi kemarin di peristiwa sebelumnya, Polri juga mulai melakukan perbaikan diri dengan program-program yang dilakukan oleh Kapolri dan sebagainya. Kita berharap harus memberikan legasi yang baik lah. Begitu juga dengan TNI sebagai garda utama untuk mempertahankan NKRI. Artinya bahwa biarkanlah para kompetitor ini berkompetisi dengan sehat, berkompetisi dengan gagasan. Ya sesuai dengan apa yang Presiden sampaikan, bahwa harus bermain pakai gagasan, bertaruh gagasan. Bukan lagi perasaan. Tapi kita harus sama-sama berkomitmen juga bahwa harus benar-benar gagasan mereka ini dijaga, jangan diintervensi. Nah, maksudnya seperti itu. Artinya biar aja mereka berkompetisi, biarkanlah masyarakat yang memilih dengan gagasan mereka, program mereka seperti apa. Nah ini yang harus dilihat. Jadi jangan karena ada kandidat yang lain yang punya hubungan kedekatan terus dia dikasih ruang, ini juga sehat. Karena ketika sesuatu yang tidak baik prosesnya juga akan berdampak panjang. Jadi kelihatannya seperti istana, ternyata fondasinya keropos karena tidak dibangun dengan dasar legitimasi. Artinya ya secara legal dia legal, tetapi legitimasi moral inilah yang kita butuh juga, bahwa janganlah kita mengkhianati legitimasi moral rakyat tadi.
Dan Dimaksud mengkhianati perjuangan pemikir-pendiri bangsa ini. Iya. Betul. Yang saya maksud jangan mengkhianati legitimasi moral masyarakat itu artinya bahwa biarkanlah kompetisi ini secara sehat. Ya. Tidak perlu diintervensi secara vulgar, secara apalagi sampai copot-copot. Oh ini tolonglah Pak Kapolri, tolonglah oknum-oknum yang sempat diberitakan. Ya. Kalau memang tidak benar, klarifikasilah. Ya. Nah, kalaupun benar, ya harus ditindaklah. Ya. Biar masyarakat kita juga tidak parno lagi. Ya, ya, Nanti ya. akhirnya kita ketakutan sendiri, masyarakat ketakutan. Wah ini kalau sudah hilang ketakutan, tambah parah lagi. Ya. Karena mereka sudah tidak percaya terhadap institusi misalnya. Gitu. Itu sih harapan sebenarnya. Gitu. Iya, jadi kan institusi Polri, TNI Polri ini kan, ya itu tadi yang kawan sampaikan ujung tombak. Kalau itu sudah masyarakat nggak percaya, masyarakat kehilangan kepercayaan itu, ya apalagi yang mau diharapkan begitu. Ya. Karena ini masyarakat kita ini siap sedia kok, mau ada presiden, mau nggak ada gubernur, nggak ada wali kota, bupati atau RT, mereka siap. Gitu. Karena memang sudah dari sononya udah begitu. Iya, iya. Jadi warga negara yang paling siap di dunia ini Warga negara Indonesia. Jadi tadinya contoh aja Bang, kalau kayak COVID itu kan negara lain waspadanya minta ampun begitu. Indonesia ini negara lain COVID mereka miskin. Orang Indonesia kaya Pak. Jualan online-nya makin banyak. Orang banyak kaya di jualan online itu kan berarti mereka siap begitu. Jadi institusi negara ini juga atau lembaga negara ini juga ya harus kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kita begitu. Lalu kita kembali lagi Bang. Kita nggak usah jelasin soal tupoksi KPU lah ya kan kira-kira begitu atau tahapan pemilu lah. Iya, udah paham lah. Nah masyarakat sudah tahu gitu. Yang menjadi problem hari ini pemilu tinggal hitungannya 2,5 bulan lah. 2,5 bulan. Nggak nyampe 1 semester. Tapi saya lihat, yang saya baca, yang saya tahu sampai hari ini tanggal berapa Bang? Hari ini udah tanggal 11 Tanggal 11 November ya. November. Sampai tanggal 11 November belum ada yang namanya proses mencetak tender dan cetak dan distribusi surat suara. Belum lagi kotak suara kira-kira begitu. Dalam tahapan pemilu dan apa yang harus disiapkan, salah satu poin penting dan urgent sekali adalah soal surat suara dan kotak suara. Nah, teman-teman mungkin abang juga pernah main tender atau mengetahui tentang proses tender menender proyek, itu kan butuh waktu 1 bulan. Jadi pengumuman pelelangan tender itu menurut yang saya tahu adalah bisa jadi 1 bulan. Sebelum pengumuman untuk mulai tender. Ada verifikasi mungkin puluhan hingga ratusan PT yang ikut tender itu. Itu kan verifikasi berkas pasti penting dan itu nggak butuh waktu 1 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tender itu ada pemberkasan. Dalam tender itu siapa pemenang tendernya, tugasnya adalah bagaimana menyiapkan berkas. Itu sudah 2. Yang ketiga adalah setelah tender dia butuh cetak. Cetak itu tidak mungkin juga dalam 1 hari. Nah, setelah cetak Bang, ada lagi namanya distribusi. Distribusi kalau di Pulau Jawa kita masih pakai mobil. Kontinental kan. Daratan. Ini soalnya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua dan Sulawesi itu butuh jangkauan laut yang juga. Darat pun jauh, laut pun jauh. Sampai di provinsi distribusi lagi ke kabupaten kota. Dari kabupaten kota ke kecamatan sampai ke desa atau kalau di kota-kota besar ini RT lah. Itu kalau adik lihat tidak bisa butuh waktu dalam jangka 1 sampai 2 bulan. Oke. Pertanyaannya ketika ini belum siap, sedangkan pemilu hitungannya 1 bulan 2,5 bulan, apakah ini bisa berpotensi ditunda atau tidak? Atau abang melihat ini bagaimana? Ya, artinya pertama bahwa secara aturan main ataupun secara jadwal itu tidak akan ditunda. Artinya itu secara normatif ya.
Nah, tapi dalam kondisional, ya kalau kemudian ini walaupun teknis, kemudian tidak kita menganggap bahwa bukan sesuatu yang serius, ini juga keliru. Karena memang informasi yang saya dapat juga mereka saat ini juga baru melakukan tahapan mengecek model dan tipe bahan-bahan surat suara apa yang kertas, yang dicek di teknis gitu. Nah, artinya memang kalau itu tidak seperti yang tadi Bung Rey jelaskan tahapan-tahapannya tadi, ya memang akan memakan waktu. Nah, tapi ya kita nggak tahu nih apa skema KPU nih. Artinya mereka akan sampai mendekati hari H baru didistribusi, atau di bulan 12 ini sudah harus dieksekusi itu surat suara yang ada. Kan kita juga tahu di pemilu tahun sebelumnya kan bagaimana PPS ataupun KPPS kita ada yang korban yang banyak. Nah, artinya bahwa ini menjadi catatan bagi penyelenggara terutama KPU dan khusus juga Bawaslu agar tidak ada lagi korban. Nah, kalau sebelum kan dulu kan korban banyak. Entah karena kelelahan kan, karena jarak tempuh, apalagi ini kan juga bersamaan sama legislatif. Nah, jadi tahapan-tahapan administrasi ini juga kalau kemudian sampai sekarang publik juga belum begitu mendapat informasi tentang sejauh mana sih tahapan KPU yang setelah pendaftaran caleg verifikasi penetapan calon legislatif maupun DPD sampai pada Pilpres kemarin, pendaftaran Pilpres kemarin, untuk tahapan administrasi ataupun penyiapan kelengkapan logistiknya itu sudah sampai di mana. Nah, ini kita harus meminta keterangan dari teman-teman KPU sebagai penyelenggara untuk bisa memberikan update, sehingga analisa kita juga bahwa kalau ini sampai sekarang penerima yang mau eksekusi logistik itu siapa juga belum tentu, atau baru memulai tahapan tender juga, ini juga repot. Karena kan terganggu juga kan pasti yang tadi yang Bung bilang, walaupun mungkin dalam alasan karena kondisi ini adalah emergency akan dilakukan proses penunjukan langsung misalnya, tapi kan tidak, karena ini anggarannya juga besar ini APBN masalahnya. APBN kan gitu. Nah, jadi kalau saya sih tidak terlalu jauh sampai ke teknis ya, tapi pada prinsipnya kita berharap bahwa pemilu di tahun kemarin adalah menjadi catatan. KPPS ada yang korban dan sebagainya, itu SDM-nya yang korban. Nah, kita berharap sekarang jangan sampai perangkat dasarnya, perangkat logistik utamanya, surat suaranya yang korban. Yang korban belum tercetak misalnya, atau belum sempat terdistribusi. Dan itu bisa ditunda Bang pemilu. Nah, kalau itu terjadi kan, kalau pemilu ditunda, wah sayang juga kan waktunya. Karena pasti akan berefek yang tidak bagus. Efek entah itu terjadi kritik sosial, ataupun gesekan sosial, ya kita juga. Yang kita takutnya jangan sampai ada gesekan kan. Karena kalau surat suara nggak ada, mana bisa pemilu kan, kira-kira begitu. Kecuali kita udah rubah regulasinya, kita bisa pakai vote di handphone aja kan, nah, itu tapi bisa. Tapi kan bicara vote ini di kampung. Di kampung kita nggak bisa. Belum bisa Bang. Signal hilang bos. Nah, ini problem kita. Lalu apa catatannya kepada KPU Bang? Catatan saya bagi KPU dan juga buat Bawaslu ya, karena ini menjadi warning bagi Bawaslu juga bahwa berita-berita yang hari ini lagi beredar terkait oknum yang mencopot baliho dan sebagainya dan memasang baliho dan sebagainya harus menjadi catatan, karena sangat rawan. Pemilu-pemilu sebelum juga sering ada praktek-praktek yang tidak bagus juga. Nah, kita berharap ini juga tantangan bagi Bawaslu juga, jadi bukan cuma KPU. Nah, untuk KPU ya minimal tahapan-tahapan progres itu ya harus update lah ke publik, karena biar bagaimanapun publik pasti akan bertanya-tanya juga kan, ini kita sebenarnya sudah sampai di mana. Entah walaupun mungkin dalam hal pengolian untuk data pemilih dan sebagainya kan kita belum tahu juga tuh. Pasti ada masalah juga tuh. Ada data
ganda dan sebagainya. Oh iya Bang, sorry, sebelum jauh. DPT kan gitu. Iya, hari ini juga kan Pemulihan. pelantikan KPU kabupaten kota juga belum selesai semua kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu teman-teman ulang bercerita juga harus dicek gitu. Nah kalau KPU kan ada yang KPU yang dia periodenya sampai Pilpres. Oke. Ada juga yang mungkin baru memulai startingnya, kan beda-beda itunya. Ya. Apa priorisasinya gitu. Misalkan di Maluku Utara kan mereka ada sebagian kabupaten kota yang masih sampai Pilpres gitu. Nah, jadi kalau catatan saya yang paling utama adalah KPU juga harus tetap kerja cepat dan tetap komitmen dengan kenetralitasan mereka, karena kita berharap yang namanya TSM itu, pelanggaran yang bersifat TSM terstruktur sistematif dan masif itu tidak terjadi lah kayak gitu. Nah, artinya biarkan dia kompetisi dengan baik, dan proses penyiapan logistik kita berharap dan berdoa biar ini juga cepat dibereskan dan distribusi semua, dan ke depan juga penyelenggara ya di level bawah kecamatan juga tidak mendapatkan korban seperti sebelum-sebelumnya. Artinya biarkanlah mereka bekerja dengan bebas sesuai dengan tupoksi mereka, tidak ada beban tendensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi saya kira itu yang paling utama, yaitu Bawaslu juga sudah harus menyiapkan STAR untuk memberikan catatan terhadap perjalanan pemilu kita menuju 2024 nanti. Begitu juga dengan KPU. Karena mereka sudah pasti pantau saat ini kan. Gitu, tantangan-tantangan sebelumnya menjadi referensi lah gitu. Biar pemilu 2024 jadi pemilu yang berkah. Ya, jangan sampai tidak berkah. Betul. Nah, jangan sampai slogan Pak Jokowi dan Pak Haji Ma'ruf Amin soal Indonesia maju malah bukan kita maju, mundur, tapi mundur. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lah, kira-kira begitu. Kalau jalan tempat masih mendingan, kalau mundur kan kita balik lagi. Balik lagi. Ya, oke, Bang. Terakhir, sebagai anak muda, sebagai penggiat sosial, apa harapan kepada, bukan harapan sebenarnya, catatan kepada masyarakat Indonesia dalam menyiapkan diri menuju atau mengikuti dan sampai Pilpres ini? Oke. Pertama, pesta demokrasi 2024 adalah benar, itu pesta dan kita boleh bersukaria, tetapi kita tidak boleh bercanda dalam hal menentukan pilihan kita, baik itu presiden maupun wakil rakyat. Nah, kenapa? Kalau kita bercanda di luar TPS atau di luar kotak suara tidak apa-apa, tapi ketika di bilik suara kita harus serius menentukan dengan niat, jika Anda Muslim, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menentukan harapan ke orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik. Nah, begitu juga ya Anda yang beragama non-Muslim, ya berdoa sesuai dengan keyakinan Anda, ikuti kata hati Anda, lihat jejaknya, lihat faktanya, kemampuannya seperti apa sebelumnya, itu yang harus menjadi referensi. Jadi bukan karena pesan si A, pesan si B, atau karena ada hilirisasi gambar-gambar berwarna-warna, kemudian mempengaruhi pikiran dan hati Anda untuk menentukan pilihan. Ya, berarti Anda juga, kalau pilihan Anda salah, ya Anda berkontribusi dalam memberikan pilihan yang keliru. Gitu. Tapi kalau Anda punya referensi yang baik, karena kekeliruan ini kan relatif, tapi kan pasti bisa diuji. Nah, artinya bahwa Anda sendiri yang akan memutuskan. Kalau Anda yakin bahwa pemimpin ini baik untuk 5 tahun akan datang, ya udah, silakan Anda pilih. Tapi itu harus berangkat daripada kesadaran diri Anda sesuai dengan referensi-referensi yang Anda sudah dapatkan di antara ketiga bakal calon ini sebelum ditetapkan dalam nomor urutnya. Kan belum ada nomor urut. Iya. Gitu. Kan kita nggak tahu apakah nomor urutnya tiga-tiga ini semua atau cuma dua. Ya, kan mungkin satu. Kan begitu. Siap. Itu aja sih. Gitu. Baik. Oke. Gini, kualitas itu penting. Yes. Kayak kopi nih Bang. Kopi ini semua kopi warnanya hitam. Yes. Tapi kalau nggak ada yang berkualitas, orang juga, kita minum juga sakit perut. Oke, betul. Jadi Pilpres ini adalah bagaimana
yang tadi disampaikan Bang Iradat bahwa harus riang gembira lah bahasanya, kira-kira begitu, dan memilihlah pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin yang hadir dengan kata-kata manis. Karena kalau bicara soal rayuan itu, semua laki-laki Indonesia dan masyarakat Indonesia sih pandai merayu, ahlinya lah, kira-kira. Tapi yang laki-laki berkualitas atau pemimpin yang berkualitas itu yang kita butuhkan. Karena Indonesia ini bukan negara kecil, bukan negara abal-abal, tapi Indonesia adalah negara hebat. Maka kita punya pemimpin 5 tahun ke depan harus orang yang hebat dan membawa Indonesia yang semakin maju. Sekian dari Walang Bacarita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, Bang. Oke, thank you. Minum kopinya, Bang. Yes.